Ya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, siap berprestasi. Ya, baik anak-anak kelas 12 ULP 2, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Kita berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Ya, kelas 12 ULP 2 ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Kanza dan Sarah. Kanza dan Syara. Sarah, kenapa? Sakit. Sakit. Oke, kita doakan semoga teman kalian lekas sembuh ya. Karena ya sebentar lagi kalian akan TKA, kemudian akan PKL ya. Oke. Kelas 12 ULP 2 walaupun Bu Eri itu tidak ada jam masuk ke kelas kalian, tapi alhamdulillah kita sudah beberapa kali ada pertemuan ya. Bu Eri sebelumnya sudah memberikan materi. Nah, hari ini sebelum kalian berangkat PKL, Bu Eri kasih materi lagi tentang bimbingan dan konseling ya. Tentunya beda sama mata pelajaran ya. Jadi kalian nggak usah sepaneng nanti harus bagaimana, kita asik aja di sini ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan ya, Bu Eri ingin tepuk yel-yel dulu deh, biar semangat. Apalagi mau berangkat PKL nih, mau TKA juga ya, jadi harus semangat. Tepuknya, tepuk semangat, saya kasih contoh dulu ya, nanti seperti ini, tepuk semangat. Aha ya, badannya boleh goyang ya, badannya boleh goyang ya kan. Nah, kan biasanya kalian kalau lagi kita ulang tahun joget-joget ya kan? Iya, kita joget lagi aja nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat. Aha ma, aha ma, aha semangat. Oke, sekali lagi biar tambah semangat. Eksmil tolong dibantu. Ayo. Tepuk semangat. Aha ma, aha ma, aha semangat. Oke. Ya, terima kasih anak-anak hebat. Pada pagi hari ini ya, Bu Eri akan memberikan materi tentang jaga konsistensi ya. Nah, apa sih konsistensi? Ada yang tahu? Konsisten berarti apa? Disiplin. Terus ada lagi? Konsisten. Berarti apa? Rajin, tanggung jawab ya. Konsisten itu berarti kan tetap ya, konsisten. Misalnya tadi disiplin berarti disiplin terus gitu ya, misalnya ya. Kemudian misalnya rajin belajar berarti rajin belajar terus konsisten gitu ya. Nah, kemudian capaian layanan kita hari ini yang diharapkan adalah kalian dapat menumbuhkan kebiasaan yang positif, kemudian kalian dapat menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang negatif yang selama ini mungkin kalian lakukan, kemudian kalian dapat menanamkan kebiasaan yang baik, bukan karena paksaan, bukan karena Bu Eri nyuruh, bukan karena Bapak Ibu guru di sini itu menyuruh kalian ya, tapi dengan kesadaran diri kalian masing-masing ya. Oh iya, saya siswa SMK Negeri 1 Cilacap, saya memiliki kesadaran penuh untuk mematuhi tata tertib SMK Negeri 1 Cilacap, misalnya seperti itu ya. Tujuannya agar kebiasaan itu melekat dari diri kalian masing-masing dalam kebiasaan kalian sehari-hari. Jadi nggak perlu disuruh sama Bapak Ibu guru ya. Nah, kemudian kita akan melakukan suatu aktivitas dulu ya. Silahkan kalian mencari pasangan berdua. Ya, nggak punya pasangan. Aduh, Eksmil, pasangannya di mana? Di sebelah ya? Oh, di Jepang. Perasaan di sebelah ya kan? Oke, ayo kita berpasang-pasangan. Yuk, semuanya berpasang-pasangan, cari pasangan, bebas. Ya, siapa sama siapa? Oke, sudah dapat, pastikan sudah dapat pasangan semua. Sudah? Novi sudah? Sudah, oke. Ujung sana sudah? Sudah. Sekarang Ibu minta kalian pink suit sama pasangannya.
Kesepakatannya coba sebentar. Kesepakatannya adalah nanti yang menang berarti menjadi si A. Yang menang menjadi si A. Yang kalah berarti menjadi si B. Ya, oke? Silakan pingsut 1 kali aja ya. Oke, mau 1 kali 5 kali, kalau memang kalah ya kalah, kalau menang ya menang ya kan. Oke, silakan semuanya pingsut. Sudah? Yang menang angkat tangan. Yang menang. Yang tadi sudah angkat tangan berarti menjadi si A. Kok singa? Si A. Nah, kemudian yang kalah menjadi si B. Nah, sekarang yang dilakukan adalah apa? Si A mengepalkan kedua tangan. Cibi ya kan? Tapi yang kencang ya. Nah, tugasnya si B ngapain si B? Si B ya, silakan mencoba membuka kepalan tangannya si A. Ya. Berarti apa? Si A harus mengepalkan tangannya sekuat mungkin. Si B membuka kepalan tangannya juga sekuat mungkin. Caranya gimana, Bu? Terserah, ya kan? Oke, kita mulai ya. Dalam waktu 1 menit. Dari sekarang kan. Oh? Jangan melakukan kekerasan loh ya. Ini belum mulai, sudah melakukan percobaan. Digigit? Ya jangan digigit, jangan. Ya, tapi maksudnya jangan yang digigit banget ya. Kalian jangan melakukan kekerasan, tetapi bagaimana caranya supaya kepalan tangannya itu kebuka ya. Oke, dalam waktu 1 menit. Silakan mulai dari sekarang. Sudah kebuka. Sudah mulai. Oke, sudah stop. Sudah. Masih melakukan percobaan ya, sampai jilbabnya lepas ya. Dibenerin dulu. Ya, coba. Tadi adakah yang kepalan tangannya lepas? Kebuka. Ada siapa? Sydney, terus Sidna maaf, terus Firda. Ada lagi? Siapa? Humaira. Oke. Sekarang ya, gantian. Tapi coba dengarkan, tapi aturannya beda. Ya. Yang B mengepalkan tangan sekuat mungkin. Sakit. Sekarang gantian ya. Yang B mengepalkan tangan. Tetapi yang A tidak melakukan percobaan seperti tadi yang B lakukan. Apa yang harus dilakukan? Membujuk supaya si B itu membuka. Berarti apa? Gak boleh pakai kitik-kitik, gak boleh pakai gigit-gigit ya, gak boleh pakai pemaksaan, oke? Ya, hanya dibujuk saja, nggak boleh sampai megang tangannya, nggak boleh. Loh, emang gimana? Nggak boleh bujuk-bujuk. Ya, coba ya. Biasanya dibujuk. Siap ya?
Yang B, angkat tangan yang B. B. Siap ya yang B ya? Siap. Yang A siap ya? Yang A udah pusing. Aduh gimana caranya ya kan? Iya. Pokoknya gimana caranya supaya si B itu mau membuka kepalan tangannya. Oke, kita mulai ya. Halo. Oke, kita mulai ya. Saya nggak ada bapak baru sembunyikan ya, Bu. 1, 2, 3. Gak boleh disentuh, gak boleh disentuh. Gak boleh disentuh. Gak boleh disentuh. Gak boleh disentuh. Bella kepiye? Sudah? Sudah? Ada yang berhasil membuka tangan? Gak ada. Balas dendam kayaknya ini ya. Ya, kayaknya balas dendam ini. Coba kita refleksi ya. Untuk yang B, yang B ya. Apakah tadi mudah membuka tangannya si A? Siapa yang bisa angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Ya, silakan. Kamu B tadi? Iya. Tadi mudah nggak membuka tangannya si A? Udah. Mudah. Kenapa? Mengelitik tangannya. Oh, dikelitikin guys ya. Oke. Yang lainnya coba. Yang B juga. Silakan. Oh, dipaksa ya kan? Jarinya Humaira dipaksa. Sama si siapa namanya maaf? Novel. Siapa? Bisa, Bu. Nisa. Nisa Noveria. Oh, Nisa Noveria. Oh ya, oke. Bisa dibuka. Ada yang tadi susah banget tangannya. Waktu yang si A mengepal. Siapa? Mil. Kenapa Mil? Tangannya kok kayak gitu? Oh, tenaganya sangat kuat. Mil nggak mau dikalahkan. Ya, Mil nggak mau dikalahkan. Ya. Sekarang kebalikannya. Yang A. Yang A. Mengapa tadi waktu si B berusaha membuka, si A itu tetap kepal? Kenapa? Karena disuruh Bu Eri gitu ya. Ya kan? Iya kan? Nah, tapi ketika tadi si B berusaha membuka, ya, yang A itu berusaha semakin mencengkram nggak? Iya, kenapa? Karena mau membuat suatu pertahanan gitu. Iya. Nah, apalagi Mil nggak mau dikalahkan, nggak mau gitu ya. Nah, kemudian sekarang pas yang ronde kedua tadi. Nah, bagi si A, kemudian apa yang dilakukan untuk membuka kepalanya B tanpa menyentuh? Dibujuk. Ada yang tadi ngasihin HP loh. Si Humaira itu ya, pakai HP loh ya. Ini loh HP-nya gitu kan. Nah, nggak tahu itu beneran apa enggak ya. Si Humaira mau ngasih HP-nya ya. Nah, ada lagi yang pakai bujuk apa lagi? Makanan, jajan atau MBG. Ya, ternyata mana yang lebih mudah? Yang pas pertama apa yang kedua? Yang pertama. Kenapa? Dilakukan dengan tindakan. Terus ada lagi? Kenapa? Kenapa lebih mudah waktu yang pertama? Karena bersentuhan langsung. Ya, jadinya dipaksa. Gitu. Oke. Sekarang kalau dalam kehidupan sehari-hari kalian tadi sukanya dipaksa apa enggak? Nah, ternyata kalian nggak suka dipaksa.
dipaksa. Kenapa? Nggak enak. Terus jadi apa? Jadi males. Ada lagi? Nggak mau dipaksa karena apa? Nggak suka kasar banget. Nggak suka kasar. Siapa yang kasar, Mil? Ya itu maksudnya Bu, kan Ibu bilang yang A pertama kan dibuka secara paksa. Oke. Yang B pelan-pelan. Ternyata lebih susah cara bujukan, tapi di dunia nyata kita nggak bisa kalau dikasari. Oke, nggak bisa. Nggak mau kalau dipaksa, nggak mau dikasari. Oke. Nah, sekarang berarti dalam kehidupan kita sehari-hari itu nggak mau dipaksa. Nah, kalau nggak mau dipaksa berarti harus ada apa? Kesadaran dari diri kalian masing-masing. Nah, kebutuhannya manusia yang paling dasar itu adalah ingin dihargai. Iya nggak sih? Otonomi itu kebebasan dari diri kita gitu loh. Ingin dihargai sebagai kita satu manusia utuh. Misalnya X-Mil ingin dihargai sebagai seorang X-Mil. Tadi yang nggak mau dipaksa misalnya, ya kan? Nah, terus kemudian pernahkah orang tua kalian menyuruh melakukan kegiatan dan kalian itu nggak mau melakukannya atau menolak? Jelas pernah, ya kan? Kemudian itu kenapa menolaknya? Males. Karena diomong. Terus? Karena lagi capek pulang sekolah sore-sore. Ya. Ada lagi? Nyuruhnya bentak-bentak. Itu siapa, Mil? Mama. Lah, lo kan mamanya X-Mil gak di sini. Berarti via telepon gitu. Oke. Nah, kemudian kalian kenapa tidak suka diperintah dan tidak suka dipaksa? Kenapa? Ayo, ada yang bisa jawab? Kenapa kok kalian tidak suka dipaksa dan tidak suka diperintah? Ini dalam kehidupan sehari-hari nggak sih seperti ini? Iya. Kenapa kok kalian nggak mau? Ada yang bisa jawab? Gimana? Oh, tidak dari hati, tidak ikhlas. Ada lagi? Ada yang bisa jawab? Sebenarnya saya merasakan, Bu, ya kan? Cuma kata-katanya itu gimana gitu. Ya. Kalian merasakannya setiap hari. Ya. Nah, paksaan itu dapat memicu emosi yang negatif. Kita cenderung apa? Memberontak. Akhirnya lama-lama jadi apa? Stres, marah. Ya kan? Di rumah misalnya disuruh nggak mau, akhirnya kalian apa? Marah-marah kepada orang tua. Bahkan mungkin ada yang sampai membanting pintu jebret gitu. Ada yang sampai seperti itu. Atau pernah karena refleks. Iya. Ya, ternyata ada ya yang seperti itu. Ya. Kemudian akhirnya orang tuanya juga jadi marah. Jadi emosi ya. Nah, tapi sebaliknya kalau kebiasaannya itu dari kesadarannya kita ya, dari hati kita yang paling dalam ya, kemudian kesadarannya itu untuk hal yang positif, kita akan lebih merasa apa? Memiliki kendali atas tindakan yang akan kita lakukan. Contohnya sekarang kalian pakai hasduk. Kenapa? Kenapa kalian pakai hasduk? Karena peraturan sekolah. Kalian atas kesadaran diri untuk mematuhi aturan sekolah sehingga menggunakan hasduk. Ikhlas gak pakainya? Ikhlas. Seneng gak pakai hasduk? Seneng. Beda ya kalau dipaksa ya? Ya kan? Nah, oh X-Mil enggak. Karena X-Mil sekarang lagi enggak pakai? Enggak pakai? Ring. Ya kan? Kenapa enggak pakai ring? Lupa. Nah, biasanya X-Mil pakai enggak? Kenapa pakai? Kenapa pakai selama ini? Sudah satu paket dengan hasduk. Sudah dengan kesadaran diri. Tetapi hari ini lupa. Dan X-Mil mau nggak dipaksa? Nggak suka. Oke, berarti harus dari kesadaran diri untuk memiliki atau membeli ring lagi. Ya, oke. Kemudian
Anak-anak, ada 10 tombol ajaib daya perintah dalam diri kalian masing-masing, dalam diri manusia ya. Yang pertama ada kesenangan, merasa senang saat melakukan sesuatu, kebutuhan ya, melakukan sesuatu karena kebutuhan dasar dan atau yang mendesak. Kemudian ada kebanggaan, merasa bangga atas pencapaian atau hasil kerja. Kemudian ada manfaat, menyadari bahwa tindakan seseorang dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Kemudian ada lagi keingintahuan, memiliki dorongan untuk belajar dan memahami sesuatu, tantangan, menyukai tantangan dan ingin menguasai keterampilan baru, ada minat. Nah, memiliki ketertarikan yang tulus pada subjek atau kegiatan, keyakinan, percaya pada sesuatu yang diyakini atau keyakinan spiritual, dan ada lagi, dua lagi, tujuan, memiliki tujuan yang jelas dan terarah dalam hidup, serta makna atau meaning, merasa hidup bermakna dan memiliki tujuan. Ada 10 tadi ya. Nah, dari 10 ini, coba yang bisa menjawab. Kalian itu sekolah itu karena tombol ajaib yang mana aja? Kalian sekarang berada di sini itu karena tombol ajaib yang mana aja? Silakan angkat tangan, angkat tangan dulu, angkat tangan. Silakan, namanya siapa? Adinda. Adinda. Oke, menurut Adinda yang mana aja? Yang mana aja, Bu? Ya. Berarti boleh milih banyak. Boleh lebih dari satu. Boleh banget. Kebutuhan, Ya, tantangan, sama tujuan. kebutuhan kamu untuk apa? Belajar, mencari ilmu. Oke, terus apa lagi tadi yang kedua? Tantangan karena apa? Merasa sekolah tantangan karena apa? Karena banyak tugas. Banyak tugas, kamu merasa tertantang untuk mengerjakan. Oke, apalagi? Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk belajar. Oke, ada lagi yang lainnya? Satu lagi, siapa yang bisa menjawab? Silakan. Iya, oke, siap, oke. Siapa namanya? Putri. Oke, menurut Putri yang mana, Put? Keingintahuan. Ya, karena apa? Keingintahuan karena apa? Ingin tahu. Ingin tahu. Ingin belajar gitu. Oke, terus Terus karena tujuan. tujuannya apa? Kamu kesini? Tujuannya untuk belajar. Ya, terus apa lagi? Terus karena manfaat. Manfaatnya apa? Manfaatnya kita mendapatkan ilmu. Terus apa lagi? Ada lagi? Manfaatnya kita mendapatkan teman. Ya. Terus apa lagi? Oh ya, kesenangan. Kesenangan. Senang bersama teman-teman gitu. Ya, apalagi di kelas 12 ULP 2. Ya. Oke. Ya. Kemudian sekarang pembiasaan berbasis kesadaran. Disiplin positif itu bukan hanya sekedar mematuhi aturan. Nah, kebiasaan yang selama ini kalian lakukan di kelas, ya, kesepakatan kelas itu kan termasuk bagian dari disiplin positif. Sudah kalian lakukan apa belum? Sudah. Apa saja sih kebiasaan di kelas ini, kesepakatan kelasnya? Piket. Melaksanakan piket, terus apa lagi? Tidak terlambat, kemudian buang sampah, apalagi? Membayar uang kas. Terus kayaknya Bu Eri dengar di sini ada denda apa itu? Jika tidak piket. Jika tidak piket denda berapa? 5.000, lumayan, kasnya nambah. Apalagi? Buang sampah sembarangan, dendanya berapa? 2.000 per sampah. Berarti kalau tusuk sempol gitu, dihitungnya per tusuk gitu. Oh ya, bagus. Kasnya banyak berarti ya? Oke, sudah punya tujuan kasnya mau buat apa? Sudah, mau buat kemana? Foto studi. Bagus, ya. Oke. Nah, disiplin positif ini melatih tanggung jawab kalian ya, yang tumbuh dari kesadaran sehingga nanti efeknya akan bertahan lebih lama. Contohnya kayak tadi, buang sampah pada tempatnya ya. Lama-lama akhirnya menjadi apa? Kebiasaan yang positif di kelas ini ya, kebiasaan yang baik, tumbuh dari kesadaran ya.
Karena awalnya waduh denda ya kan, pikirannya aduh nanti uang sakuku akan berkurang. Tapi lama-lama ternyata kalian sudah dari kesadaran diri masing-masing ya. Nah, contohnya kalau disiplin biasa itu dipengaruhi faktor eksternal, misalnya dipaksa sama bapak ibu guru atau dipaksa sama orang tua. Tapi kalau yang disiplin positif itu kalian sudah kesadaran dari dalam diri kalian masing-masing. Kemudian membentuk kepatuhan itu kalau yang disiplin biasa. Tapi kalau yang disiplin positifnya itu kalian sudah menumbuhkan tanggung jawab dari diri kalian masing-masing ya. Kalau disiplin biasa itu jangka pendek, karena apa? Terpaksa. Ya kan, terpaksa biar tidak dimarahin sama bu guru misalnya ya. Tapi kalau kalian sudah dari diri kalian masing-masing pasti akan terbiasa sehingga bisa untuk jangka waktu yang lama ya atau yang panjang. Oke, sekarang ibu minta kalian mengerjakan LKPD ya. Ibu akan bagikan ada 2 LKPD di sini ya, silakan dikerjakan. Diberi nama, jangan lupa ya. Dua ya. Silakan boleh diberi nama terlebih dahulu. Ya, yang pertama, coba bisa dilihat yang hijau. Di sini ada kebiasaan anak hebat, anak Indonesia hebat. Sudah kalian lakukan belum? Sudah. Kebiasaan anak hebat, anak Indonesia hebat apa aja sih? Yang pertama, bangun pagi, terus beribadah, olahraga, terus bermasyarakat, tidur cepat. Sudah dilakukan sampai tidur cepat? Sehari-hari sudah? Wah, oke. Memang kelas ini juga tingkat keterlambatannya rendah ya. Alhamdulillah. Berarti bangunnya pagi, tidurnya cepat. Ya, oke. Sekarang coba kita lihat di progres kebiasaan anak Indonesia hebat. Di sini ada kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Silakan kalian checklist ya. Selama ini mana saja yang dilakukan? Evaluasi selama seminggu ini coba. Ya. Mana saja yang sudah dilakukan dan mana yang belum. Nanti kita refleksikan ya. Terus kemudian, coba saya jelaskan terlebih dahulu ya. Yang satunya ada kebiasaan positif dan kebiasaan negatif. Nanti kalian jawab pertanyaan sesuai dengan kondisi kalian masing-masing ya. Yang pertama, apa saja kebiasaan positif yang sudah kamu lakukan sehari-hari? Ya. Kemudian, apa saja kebiasaan negatif yang sulit kamu hilangkan? Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana cara menumbuhkan kebiasaan positif dan menghilangkan kebiasaan yang negatif yang biasanya kamu lakukan sehari-hari ya. Silakan dikerjakan, saya beri waktu 5 menit ya. Ayo dikerjakan. Boleh. Yang minggu kemarin dong. Iya dong. Atau kalian ternyata hari Sabtu sama Minggu libur sehingga tidak melakukan? Oh, selalu melakukan. Oke. Ayo dikerjakan yuk. 5 menit selesai.
Nanti yang sudah selesai langsung angkat tangan, maju ke depan. Dipresentasikan coba, selama ini bagaimana coba? Selama ini bagaimana ya? Kok deg-degan? Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan. Jangan lupa diberi nama ya, Tempat bertumbuh nanti dikumpulkan. bersama, ayo kita wujudkan. Mandiri dan tulus, gunakan jujur. Ayo dikerjakan sayangku. Oh iya. Esmi lagi. Sudah, yang satunya sudah. Ini dikerjakan sayang. Yuk 2 menit lagi, selesai. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat. Mendidik dengan tulus, Ya, yang sudah selesai boleh angkat tangan. Langsung maju. Menyampaikan kepada teman-temannya. kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan. Mandiri dan tulus, gunakan jujur. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi. Dua-duanya di bawah. Dua-duanya di bawah. Iya. Ya, Afariska sudah selesai. Ya. Yang lainnya sambil tetap mengerjakan, sambil mendengarkan, kita dengarkan Afariska mau mempresentasikan tentang kebiasaan anak Indonesia hebat yang selama ini sudah dilakukan. Ini dulu disampaikan, apakah kamu selalu melakukannya setiap hari, ya. Kemudian nanti dibacakan yang ini. Ya, yang lainnya kita dengarkan, Afariska. Progres kebiasaan anak Indonesia hebat. Kebiasaan saya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat bangun pagi, beribadah, berolahraga, bersepedaan saat sore hari atau pagi hari jika hari libur. Makan sehat, makan sayuran, buah-buahan, gemar belajar di sekolah dan di rumah. Saya selalu belajar. Bermasyarakat dengan tetangga-tetangga, berbaur, lalu tidur cepat. Saya lakukan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat.
Ya, sekarang yang kebiasaan. Kebiasaan positif dan kebiasaan negatif. Apa saja kebiasaan positif yang sudah kamu lakukan? Saya terbiasa mencuci baju sendiri, mencuci piring setiap selesai makan, menyapu rumah, bangun pagi dan bersepeda pagi pada saat hari libur. Apa saja kebiasaan negatif yang sulit kamu hilangkan? Saya sulit tidur cepat pada saat hari libur. Atau kadang hari biasa juga sulit tidur cepat, tetapi saya bisa bangun cepat dengan menggunakan alarm. Lalu bagaimana cara menumbuhkan kebiasaan positif dan menghilangkan kebiasaan negatif dalam hidupmu? Dengan cara menumbuhkan rasa kesadaran diri dan membuang hal-hal negatif dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada pertanyaan untuk Kak Fariska? Menarik punya Fariska ini. Dia bisa bangun pagi karena alarm, tetapi kadang dia merasa sulit tidur cepat. Kenapa sulit tidur cepatnya? Apa? Tidak tahu Bu, saya mau sulit tidur cepat. Tidurnya jam berapa? Kadang kalau hari biasa jam 12 atau jam 1. Wah, malam ya. Tapi bisa bangun pagi. Di sekolah ngantuk nggak? Enggak sih. Enggak. Tepuk tangan untuk Kak Fariska. Ada yang mau bertanya sama Fariska? Kebiasaannya ini lumayan unik ya. Kalau menurut saya, kalau saya tidur jam segitu pasti siangnya ngantuk ya. Ada lagi yang mau ditanyakan sama Fariska? Tidak? Tidak? Oke, terima kasih ya Fariska. Beri aplaus untuk Kak Fariska. Ya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Satu lagi boleh? Siapa? Firda? Ayo Fir. Sampaikan. Singkat saja ya. Ya, kita dengarkan dari Firda. Progres kebiasaan anak Indonesia hebat yang saya lakukan di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu yaitu bangun pagi, beribadah, berolahraga jika hari libur di hari Sabtu dan Minggu, makan sehat setiap hari, gemar belajar setiap hari, bermasyarakat setiap hari, dan tidur cepat setiap hari. Tetapi jika hari libur saya sulit tidur cepat. Kenapa tuh? Karena jika hari libur rasanya ingin istirahat lebih lama, tapi tidak bisa tidur. Oke. Nah, untuk kebiasaan positif dan kebiasaan negatif saya yang sudah saya lakukan yaitu terkadang bangun pagi, beribadah, makan sehat, makan sayur, buah-buahan, meminum air putih setiap hari. Apa saja kebiasaan negatif yang sulit saya hilangkan? Kadang saya lupa untuk makan malam, lupa menaruh barang, sering begadang, dan minum kopi terlalu banyak. Bagaimana cara menumbuhkan kebiasaan positif dan menghilangkan kebiasaan negatif dalam hidup saya? Menumbuhkan kebiasaan positif yaitu niat dari hari-hari sebelumnya, tidak merasa terpaksa, dan menghilangkan kebiasaan negatif, ubah rasa malas, mulai menjadi lebih baik dari sekarang. Oke. Sekian, terima kasih. Ya, ada yang mau ditanyakan sama Firda? Tidak? Oke. Firda itu ada kesamaan sama Fariska? Atau mungkin yang lainnya juga ya? Kalau libur sukanya tidurnya larut malam gitu. Kenapa? Begadang. Memanfaatkan waktu mumpung libur gitu ya. Tapi jangan menjadi kebiasaan ya. Takutnya nanti bisa berdampak pada hari-hari yang efektif sekolah gitu. Oke, terima kasih Firda. Berikan tepuk tangan untuk Firda. Terima kasih. Oke, baik anak-anak, ada yang bisa menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini? Ya, siapa yang bisa menyimpulkan, angkat tangan? Siapa ya? Yang bisa menyimpulkan dari awal sampai akhir tadi kita beraktivitas dan materi hari ini. Kesimpulan pada pelajaran hari ini yaitu kita bisa tetap menumbuhkan kebiasaan positif jika tidak melakukan kebiasaan negatif, dan kita akan tetap melakukan kebiasaan positif jika kita niat dari hati dan tidak ada paksaan. Untuk dari
materi yang Bu Eri beri. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari hari sebelumnya. Hilangkan kebiasaan negatif, hilangkan yang tidak penting. Kita cukup melakukan kebiasaan positif dan tetap maju ke depan. Terima kasih. Terima kasih Firda. Ya, baik anak-anak, saya bacakan kesimpulannya ya. Ketika kita melakukan kebiasaan yang positif secara disiplin dan konsisten, konsisten itu kan berarti terus-menerus dilakukan ya, maka dia akan mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Misalnya tadi, kalau kita tidak begadang ya, maka kita ketika di sekolah akan lebih produktif ya kan, kita tidak mengantuk misalnya. Kemudian penerapan disiplin positif dapat mengembangkan keterampilan hidup yang positif juga ya, meningkatkan kesadaran diri dan tanggung jawab serta mencapai tujuan yang lebih efektif. Artinya kalau kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang positif dengan kesadaran diri, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sudah tidak perlu lagi dipaksa, ya kan? Sudah tidak perlu lagi kalian marah-marah karena dipaksa, gitu loh, ya. Harapannya kalian bisa melaksanakan segala tata tertib yang ada di sekolah ini, kemudian tata tertib yang ada di rumah kalian masing-masing ya, dengan penuh kesadaran, sehingga kalian tidak perlu lagi emosi, tidak perlu lagi marah sama teman, tidak perlu lagi marah sama orang tua, sama bapak ibu guru ya, karena kalian menganggapnya dipaksa. Tapi kalian sudah dengan kesadaran diri bahwa oh ya, ini untuk saya sendiri, ini adalah kebiasaan yang baik. Gitu ya. Oke, bisa dipahami anak-anak? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Demikian materi kita pada hari ini tentang jaga konsistensi. Harapannya kalian akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi seperti yang tadi Firda sudah sampaikan di kesimpulan. Semoga kalian akan lebih menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Kebiasaan negatifnya dihilangkan. Gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, Bu Eri cukupkan karena waktunya juga kebetulan sudah habis ya. Kita pekikan salam tepuk semangat. Satu kali lagi ya. Ex-Mil, ayo dibantu Mil. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini. Yo. Tepuk semangat. Aha aha ma. Aha aha mat. Aha aha semangat ya. Oke, baik, semuanya semangat ya dalam menghadapi TKA, dalam menghadapi PKL ya. Semoga nanti hasilnya semuanya yang terbaik ya. Semoga bisa menyelesaikan PKL sampai akhir dengan nilai yang terbaik ya. Oke. Demikian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eri. Sama-sama, kita senang bahagia dulu boleh. Kita bahagia nggak sih hari ini? Bahagia, bahagia nggak? Sebelah sini bahagia nggak? Bahagia, benar. Boleh kita senyum bahagia dulu? Kita lihat ke kamera semuanya. Sambil senyumnya, mana senyum yang terbaik, ayo. Boleh di-shoot ke sana kemari Mas. Itu mbak-mbaknya udah sweet. Sebelah sana itu pengen di-shoot juga. Ya, oke. Ya, sudah? Sudah? Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih 12 ULB. 2